Shalom semuanya, sekali lagi. Eh, Hari ini saya pengen kita sama-sama baca dari satu firman Tuhan, satu perikop kecil aja. Topik besar saya selama beberapa minggu ini, sebenarnya sama beberapa minggu kemarin di Light sama di JKI, saya ada banyak ngebahas tentang Allah yang mentransformasi. Karena Tuhan kita itu Allah yang memang suka sekali mentransformasi kehidupan seseorang. Dia menerima kita dengan kondisi kita apapun itu, tapi dia gak akan biarkan kita tetap dalam keadaan yang sama. Karena dia Allah yang selalu mendaur ulang, bukan cuma mendaur ulang, mentransformasi sebuah kalimat yang saya lebih suka. Karena transformasi itu artinya adanya perubahan dari yang A menjadi sesuatu yang lebih indah gitu ya. Dan tujuannya selalu begitu. Dan kalau kita ini ikut Tuhan, artinya kehidupan kita ini akan selalu mengalami transformasi. Makanya kan firman Tuhan yang kita selalu pakai buat ayat transformasi, karena itu berubahlah menurut cara pembaruan budimu, supaya setiap hari kita makin lebih mengenal lagi kehendak Tuhan. Be transformed by the renewing of your mind. Bahasa Inggrisnya kan gitu kan. Ditransformasilah melalui perubahan cara berpikirmu. Renewing, perbaharui, bukan perubahan. Sebenarnya yang saya lebih suka kata renewing, perbaharui. Jadi ada sesuatu yang kita perlu perbaharui, cara berpikir kita. Artinya setiap kehidupan kita sebagai orang Kristen akan selalu mengalami proses transformasi. Dari sesuatu yang A menjadi sesuatu yang lebih indah, a better version of you gitu ya, yang makin menyerupai Kristus. Karena itu memang kerinduan Tuhan adalah supaya kita semua mengalami transformasi. Dan bukan cuma sebuah konsep, tapi memang dia Allah yang hobinya mentransformasi. Jadi kalau kita pasti semuanya pengen ngalamin transformasi. Bukan cuma kita yang pengen, tapi Tuhan juga pengen gitu ya. Jadi hari ini saya pengen membahas satu firman Tuhan yang menurut saya cukup bicara banyak mengenai transformasi. Kita buka sama-sama di Markus 8. Markus 8 ayat 1 hari ini firman Tuhannya agak fun. Maksudnya ayat yang kita baca agak fun. Jadi saya percaya ini bicara banyak banget dalam hidup kita. Kita baca sedikit agak panjang, tapi cuman ini doang ayatnya ya. Markus 8 ayat 21. Sedikit panjang aja, nggak panjang-panjang banget sih. 22. Tapi saya percaya ini bicara banyak rahasia, pewahyuan yang tersembunyi di sini, pelajaran-pelajaran kekristenan kita bisa petik dari kejadian kecil ini. Markus 8 ayat 22. Sebagai sebuah konteks bahwa ini satu-satunya kejadian yang tercatat di seluruh 4 kitab Injil ya. Yang lainnya tidak mencatat kisah ini, cuman Markus doang mencatat kisah ini. Kita baca sama-sama yuk, Markus 8 ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangan atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung lagi." Ya. Kenapa saya pakai ayat ini untuk bicara soal transformasi? Karena menurut saya ini ayat yang sangat menarik. Selain hanya tercatat di satu kitab Injil dan 3 lainnya tidak mencatat kisah ini, tapi kisah ini juga adalah satu-satunya kisah yang menarik. Karena ini kisah agak aneh menurut saya. Anehnya begini, sejak kapan Yesus perlu 2 kali nyentuh orang supaya orang itu sembuh? 1 kali bukan disentuh, malah diludahin. Nasty banget kan kalau lagi corona dipenjarain di PSBB gitu kan. Meludah sembarang gitu kan. Meludah, tek gitu kan. Lu lihat apa? Karena saya berasa saya percaya Yesus itu gak pernah miss, gak pernah meleset. Kalau kita ngelihat semua mujizat yang dia lakukan cukup perlu satu perkataan, satu sentuhan, that's it. Orang itu gak pernah sama lagi. Yang saya lucukan, sejak kapan? Saya pas baca ini, saya gelitik sendiri. Sejak kapan Yesus perlu 2 kali nyentuh orang sampai orang itu sembuh? Seakan-akan kayak pernah lihat pesulap kan? Inikah kartumu? Bukan. Oh bukan. Gitu. Inikah kartumu? Bukan. Yang mana gitu kan? Seakan-akan tuh kayak Yesus bukan lagi mau nyembuhin orang, tapi lagi main sulap gitu. Udah kelihatan belum? Belum kelihatan kok ya, oke tutup lagi matamu gitu kan. Jadi itu menurut saya ini mujizat yang aneh. Dulu saya pernah juga ngalamin kayak gitu. Waktu itu di TSOA ada pendeta yang dikaruniai kesembuhan. Jadi dia khotbah tentang kesembuhan. Terus dia ngomong,
di sini saya tiba-tiba lagi khotbah, tiba-tiba dia bilang, Tuhan bicara di sini ada satu anak muda yang sejak SD sininya sakit. Terus dalam hati saya, tuh gue tuh, ininya sakit gitu kan. Sampai sekarang masih sakit kan. Ini sakit gitu. Kayaknya sejak SD, kayaknya SD deh. Apa SMP ya, saya mikir-mikir gitu. Cuman satu. Terus nggak ada yang angkat tangan. Ada satu yang angkat tangan. Bukan kamu. Dia angkat tangan, dia bilang, saya baru sakit 2 minggu lalu. Bukan, ada yang dari SD. Wih, jangan-jangan gue nih gitu kan. Pernah dengar gak sih ceritanya? Akhirnya gue angkat tangan, karena gue merasa itu gue gitu kan. Kayaknya gue dari SD sampai SMP atau SMA, lupa gitu. Tapi kayaknya lama deh. Yaudah gue angkat tangan. Oh iya, sini, dari kapan kamu? SD, oh iya, maju. Didoain hampir semua, disuruh tumpang tangan gitu. Doain, wah basah roh. Oke, saya terima. Terus suruh coba gerakin, masih sakit gak? Masih. Oke, doain lagi gitu kan. Udah sembuh belum? Masih sakit gak? Masih. Kamu gak boleh bilang sakit. Harus percaya bilangnya udah sembuh. Oh iya. Oke, coba lagi ya. Masih sakit gak? Masih. Gak boleh gitu. Dulu saya bilang gitu. Akhirnya karena takut saya bilang, ya udah sembuh gitu kan. Sampai pulang berjalan ke kosan saya pada nanya, emang beneran udah sembuh? Iya udah sembuh gitu kan. Kan takut menjaga kredibilitas hamba Tuhan itu, hamba Tuhan bule waktu itu. Jadi, tapi saya percaya di sini kejadiannya bukan gitu. Yesus nggak kayak, lu udah lihat belum? Apa ya? Picek dikit Tuhan, kok kayak pohon. Belum lihat, coba lagi. Enggak, saya percaya Tuhan Yesus nggak kayak gitu. Kecuali, sekali lagi kita sepakat ya, yang satu-satunya mujizat yang perlu sentuhan Yesus 2 kali ini doang masalahnya. Ini kan aneh. Seakan-akan Yesus hit and miss. Sekali-kalinya meleset keliru dikit. Padahal kita tahu Yesus itu kan gak perlu sentuh orang 2 kali. Kita lihat semua yang dikerjakan dia right on target banget. Bahkan dia gak ngerjain apapun yang bapaknya gak suruh dia kerjain. Gak semua orang sakit di zaman Yesus disembuhin kan? Ya toh? Hanya yang Tuhan gerakin dia sembuhin. Ya kan? Kalau kita bilang Yesus menyembuhkan semua orang di zaman dia, enggak juga. Kan ada juga beberapa orang yang di kolam Bethesda juga cuma satu yang disembuhin Yesus di antara sekian banyak gitu kan. Jadi Yesus hanya bergerak sesuai yang disuruh bapaknya kerjain gitu kan. Jadi dia nggak pernah waste energy gitu. Nggak semua yang baik dikerjain. Gitu kan. Nah Yesus nih right on target. Tapi kecuali satu ini aja menurut saya agak aneh. Kecuali yang Yesus sedang kerjakan adalah memberikan sebuah perlambangan, sebuah pelajaran yang kita hari ini bisa petik. Menurut saya ini sebuah kejadian yang sengaja dicatat Markus supaya kita bisa memetik begitu banyak pelajaran berharga sebenarnya dari kejadian kecil ini. Gitu loh. Ini sesuatu yang menarik menurut saya. Kalau Anda tanya sama saya, ini sebenarnya banyak sekali bicara soal transformasi kehidupan orang Kristen. Ya. Semua kalau kita baca begini saudara, dimulai kejadiannya orang itu buta. Dan saudara kalau Anda bayangkan, Anda tutup mata, Anda buta, Anda nggak pernah melihat apapun, nggak bisa melihat apapun, maka Anda hanya bergantung pada pendapat orang sekelilingmu untuk mengatakan apa yang benar, apa yang salah. Betul nggak? Anda nggak tahu kayak apa bentuk manusia, Anda nggak tahu kayak apa bentuk warna hijau itu seperti apa, Anda nggak tahu. Anda hanya bisa mendengarkan dan percaya berdasarkan apa yang orang sekelilingmu katakan. Makanya sebenarnya itu menggambarkan kehidupan kita. Sebelum mengenal Tuhan, kita semua ini buta. Bukan bicara buta beneran, tapi buta rohani. Maksudnya apa? Kita ini, kalau kamu buta, kamu tuh susceptible to lies. Kamu tuh gampang banget vulnerable sama yang namanya kebohongan. Karena apapun kamu percaya. Nggak ada yang bisa kamu pertanyakan ketika kamu buta. Semua yang kamu dengar pertama kali itu yang kamu percaya. Karena kamu nggak tahu. Kamu hanya bisa bergantung pada kesetiaan teman-teman kamu. Kalau misalnya saya ambil contoh orang buta gitu kan, saya tuntun kamu kan, saya kan bisa ngisengin dia gitu kan. Nggak ada batu, padahal ada batu jatuh gitu kan. Jadi ini kan tergantung belas kasihan teman-temannya aja. Karena kalau kamu buta, kamu hanya bersandar sama orang ngomong apa, kamu nggak bisa punya kebenaran sendiri. You don't have a sense of true purpose. Makanya sebenarnya ketika kita belum bertobat, yang lucunya, makanya kita sering dengar istilah orang buta nuntun orang buta. Dan seringkali terjadinya gitu. Orang buta dituntun sama orang yang juga buta, tapi merasa nggak buta. Nah kejadian orang sekarang bukan generasi lah, kehidupan dunia ini begitu. Sehingga kita yang buta mencari arah diajarin sesuatu yang sepertinya dia tahu padahal juga buta, sama-sama buta.
Nah karena itu sebenarnya ini menggambarkan status kehidupan kita yang dulunya gampang banget, susceptible to lies banget. Apa aja orang ngomong, oh ya bener ikut. Oh bener ya, oh ikut. Sampai kita diperkenalkan kepada kebenaran, the truth itself. Itu Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan dan kebenaran dan hidup. Dan yang menarik menurut saya adalah kasus ini, saudara. Kalau Anda bilang, menurut saya ini selain daripada sebuah kejadian mujizat, ini juga merupakan sebuah perumpamaan. Sebab ketika orang, kalau Anda baca tadi ayatnya, ketika orang buta itu dibawa kepada Yesus, dia nggak langsung nyembuhin orang buta itu di tempat. Tapi dia bawa orang itu keluar dari kampung. Keluar dari kampung ya kan, kalau kita baca kan. Saya tanya, selama Yesus tuntun, keluar dari kampung tuh jauh loh. Keluar dari komplek aja cukup butuh waktu berapa lama kan. Kalau hari ini Anda ketemu saya di sini buta. Oke, saya akan sembuhin Anda, tapi ikut saya dulu. Saya tuntunan itu lumayan jauh kan. Di luar komplek kan lumayan jauh. Saya bilang itu sebenarnya perjalanan kekristenan semua dimulai seringkali kayak gitu. Kita nggak langsung bisa tahu semuanya ke depan. Kalau saya tanya ketika dituntun Yesus, dia masih buta nggak? Buta. Bisa ngeliat nggak? Nggak. Percaya aja kan. Nah, nature-nya faith tuh gitu. Kamu nggak selalu langsung jelas. Kayak apa ya semuanya akan selalu begini. No. Kamu tuh berkata ya pada Yesus sebagai sekarang yang adalah gembalamu, dia yang tuntun kamu. Yakin nggak? Yakin nggak? Gue cuma belajar percaya. Jalan. Dan saya percaya sepanjang perjalanan itu Yesus singkapin kebenarannya. Sebab begini. Selama kamu buta, kamu kan percaya aja. Orang bilang, oh lu tuh sebenarnya bule. Kulit lu bule, mata lu biru. Oh ya? Rambut tuh pirang. Orang bisa aja ngomong gitu kan. Terus Yesus bilang, enggak lu gak bule, lu tuh Cina gitu kan. Dijelasin, enggak lu tuh Cina. Sepanjang menjalan dikasih tahu, disingkapkan kebenaran. Sebab kebenaran kamu ketahui akan memerdekakan kamu. Selama orang buta itu mungkin karena Tuhan, gue mau lihat masalah gue di penglihatan gue. Tuhan bilang, masa lalu bukan di penglihatan lu, masa lalu di lingkungan lu. Kita concern sama penglihatan kemampuan kita untuk melihat. Tuhan concern sama dengan apa kamu sedang mengelilingi kehidupan kamu. Maka Yesus bawa keluar, nggak bisa lu stay di situ. Because your village affects your vision. Kampungmu mempengaruhi caramu melihat. Makanya pertobatan yang pertama kali dituntut, yang pertama kali dituntut dari pertobatan adalah kita keluar dari komunitas kita yang lama. Bukan bicara solidaritas saja, karena Tuhan bilang aku nggak bisa rubah apapun kalau kamu stay di tempat kamu. Karena ikut Tuhan, you have to follow. Sometimes Tuhan nggak kasih tahu kemana, dan kita tetap dibiarin buta. Tapi disitulah yang Tuhan sedang latih iman, supaya kita tidak mengandalkan apa yang kita lihat, tapi mengandalkan iman kita. Dan biasanya semua kita orang Kristen pasti dibawa dalam perjalanan seperti itu, dimana kita nggak selalu yakin tahu apa yang ada di depan, tapi Tuhan yang tuntun kita. Kadang-kadang kita nggak tahu, dan menurut saya juga orang itu juga nggak yakin ini benar Tuhan Yesus apa nggak yang pegang gue, nggak tahu kan. Cuma bisa pakai iman. Dan Yesus jalan menuju kampung itu, dikeluarin dari kampung. Itu yang saya percaya. Itu makanya saya bilang ini sebuah perumpamaan sebagai orang Kristen. Kadang-kadang saya nggak bisa bilang sepenuhnya kita akan tahu seperti apa kehidupan orang Kristen. Kehidupanmu akan berubah total. Saya percaya akan berubah total. Tapi tergantung kamu mau lihat dari sudut pandang mana. Yang jelas memang kamu nggak bisa stay di tempat yang sama. Itu aja. Dan itulah menurut saya keunikan Injil. Injil itu berbeda dari berita baik yang lainnya. Karena Injil, saudara, menyingkapkan sebuah kebenaran. Dan kebenaran ketika disingkapkan, memaksa orang tersebut tidak bisa di tempat yang sama. Harus pilih dua pilihan. Antara menolak atau ikut Yesus. Dia nggak bisa stay lagi. Tapi ya dasarnya begitu, ketika dikasih Injil kita masih belajar. Jadi ketika kita berkata, terima Tuhan Yesus, kita ikut Tuhan. Artinya mulai hari ini kita ikut Tuhan, bukan ikut maunya kita sendiri. Artinya dia akan bawa kita jalan yang mungkin gak enak. Dan yang dibutuhkan yang Tuhan sedang bangun apa? Trust kan. Makanya apapun yang hari ini kita pasti lagi dibawa Tuhan lewatin, target dia satu, supaya kita makin percaya sama dia. Walaupun kelihatannya gak masuk akal, tapi tujuan akhir dia selalu adalah, the goal is always to make us trust him more. Tuntun. Dia kadang-kadang gak jelasin dengan jelas. Cuman ngikut aja, ikut.
Trust. Itu yang dia targetkan. Makanya kalau saya tanya lagi, balik kita pertanyaan tadi. Kita nggak selalu tahu, karena itu saya pernah dengar, seringkali kita dengar begini. Manusia akan selalu mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Setuju nggak? Setuju, benar juga. Tapi saya tanya begini, apakah betul Tuhan nggak pernah mengecewakan manusia? Betul nggak? Memang betul. Saya juga yakin Tuhan nggak bakal mengecewakan kita. Tapi saya tanya, apakah betul dia nggak bisa ngecewakan manusia? Apakah betul dia nggak pernah mengecewakan manusia? Itu aja. Kalau memang Tuhan nggak bisa mengecewakan manusia, kenapa banyak manusia yang kecewa sama Tuhan? Ayo. Karena sekali lagi bedanya tuh cuma di bidang sudut pandang. Memang betul Tuhan baik, tapi kebaikan kan juga dilihat dari sudut pandang mana. Karena kita masih ngerti ikut Tuhan bukan begini nih, kita punya rencana, kita punya planning, Tuhan lu ikut gua, masukin kantong, plek, ikut ya, baik-baik ya, gitu. Enggak, ketika kamu ikut Yesus artinya gue masih buang semuanya nih. Iya, buang semuanya. Oke, ikut sana gitu. Jadi benar-benar lu ganti master. Makanya nama dia salah satunya kan Adonai, my master. Artinya kita budak, ganti tuan aja. Kalau kita memilih untuk merdeka, hidup sendiri, balik lagi kamu pasti ke tuan yang lama. My master artinya ada perpindahan ketuanan dalam kehidupan kita, ada ngikut. Itu pasti terjadi. Dan ketika kita ngikut Tuhan, artinya begini, kalau kita ikut Tuhan, artinya dia tidak pernah berkewajiban, perkataan yang tepat mungkin, dia nggak pernah berkewajiban untuk memenuhi semua ekspektasi kita. Karena kadang-kadang kayak saya bilang, kita ini punya ekspektasi-ekspektasi tertentu sama Tuhan. Kalau Anda tanya, bisa nggak Tuhan mengecewakan manusia? Bisa. Dan seringkali itu yang dia pakai untuk membangkitkan iman kamu. Karena Tuhan nggak mau kamu bergantung sama ekspektasimu untuk ikut Tuhan. Kamu akan kecewa. Kalau saya lagi belajar begini, saudara. Memang betul, dilihat dari sudut pandang. Kalau kita, makanya ada orang bilang, Alkitab itu bisa keliru apa tidak, gitu kan. Orang yang percaya Alkitab itu bisa keliru, pasti akan mencari semua yang dia bisa temukan yang menunjukkan kekeliruan Alkitab. Tapi kalau orang yang melihat Alkitab sebagai Alkitab tidak mungkin keliru, maka dia akan cari semua bukti-bukti yang menandakan bahwa Alkitab tidak mungkin keliru. Ya kan? Akhirnya ujung-ujungnya mana? Tergantung bagaimana pendekatan kita. Semua bisa dijelaskan betul, tergantung gimana kamu deketinnya. Sama seperti kamu ikut Tuhan juga sama. Kalau kamu ikutin Tuhan berdasarkan ekspektasimu, kamu pasti kecewa. Karena jangan pikir Tuhan itu akan selalu istilahnya obligated banget untuk semua harus sesuai rencana kita, kemauan kita, doa kita semuanya harus dijawab. Nggak selalu begitu, karena jalan Tuhan bukan jalan kita. Dan kadang-kadang jalan yang dia bawa kita akan masuk dalam jurang kekecewaan. Karena yang ditargetkan apa? Trust, percaya. Kalau Anda bilang Yesus nggak pernah pakai nggak pernah mengecewakan, saudara, saya jadi teringat. Kalau Anda lihat juga ini laki-laki ini disembuhin matanya, udah sampai di luar desa. Oke, sekarang gua akan sembuhin mata lu ya, siap ya? Oh iya, siap Tuhan. Terus tiba-tiba dia dengar suara. Cuy, apaan tuh gitu kan? Suara batu gitu kan. Terus gak lama ada yang lembek-lembek pegang. Apaan nih? Bukan telinga, mata. Apaan nih gitu kan. Bisa bayangin gak? Kalau saya jadi, ini apaan nih? Ini ludah ya? Apaan nih? Gitu kan. Karena gini saudara, kalau anda berpikir baik-baik, truth, kebenaran, itu seringkali menyinggung. Yang namanya truth, nature-nya itu offensive. Karena kayak saya bilang, truth itu, ya contoh, ketika seseorang disingkapkan kebenaran, orang itu nggak bisa stay di tempat yang sama. Karena sekarang dia udah tahu kebenaran, sekarang pilihannya cuma dua, percaya atau nolak. Enggak kayak gitu. Kalau dia nolak, dia jalannya nggak bisa di sini lagi. Berarti dia ada di pihak yang menolak. Tapi kalau kamu percaya, berarti itu requires kamu nggak bisa di sini, kamu harus berubah. Nah itu kebenaran. Ketika kamu disingkapkan kebenaran, kamu nggak bisa stay di sini. Antara ke kanan apa ke kiri, itu aja. Dan itulah Injil menurut saya. Ketika kamu pindah ke sini, artinya kamu nggak di sini lagi, kamu percaya yang disingkapkan. Makanya truth selalu ofensif.
Terus selalu ofensif, nggak nyaman didengarnya. Benar, menurut saya khotbah yang terhebat adalah khotbah yang bikin kita nggak nyaman dengarnya. Karena ketika nggak nyaman, artinya kamu harus berubah. Antara berubah atau kamu nolak gitu aja. Semua jenis kebenaran, makanya ketika saya singkapkan kebenaran tentang ini, tentang itu, selalu rasanya nggak enak gitu kadang-kadang. Tapi memang betul, gitu. Nah, ketika Tuhan juga, makanya Tuhan juga selalu pakai, kadang-kadang dia pakai cara-cara yang ofensif, dan dia pakai cara untuk menggambarkan bagaimana truth itu ofensif. Cerita lainnya, contoh perumpamaan perempuan Kanaan yang mau anaknya disembuhin sama Yesus. Hai anak Daud, kasihanilah aku, anakku kerasukan setan, tolong. Terus Yesus tidak menjawab, perempuan itu dicuekin. Kan kalau saya bilang, enakan ditolak daripada dicuekin kan. Paling enak kan kalau ditolak kan udah tahu, oh nggak boleh, gue nggak bisa sembuhin. Oke, ya udah gue pergi gitu kan. Kalau dicuekin kan beda cerita. Jadi gue mesti ngapain nih? Tuhan tolong sembuhin gue. Yesus main HP aja, nyantai gitu kan. Kan kalau Anda baca ayatnya gitu kan, Yesus tolong kasihanilah aku, dicuekin. Saya ingat dulu kalau pas masih SMA, lagi masa nakal-nakalnya. SMP atau SMA gitu, kalau setiap kali saya mau izin sama mama, "Mah, boleh nggak saya nginep rumah teman saya? Semua pada lagi nginep situ." Mama saya lagi kerja, dia berhenti dari kerjaan, dia tatap mata saya, terus dia balik kerja lagi. Nggak ada jawaban. Seakan-akan, lu harus tahu sendiri itu pertanyaan yang konyol yang pernah gue denger gitu. Nggak ada jawaban. Yesus juga gini nih, di silent treatment. Jawab kagak, diemin aja, berasa kayak nggak ada. Terus murid-murid yang ngusir. Terus Yesus bilang, gue diutus buat orang Israel, bukan buat orang kayak lu. Coba kalau digituin, udah deh, kecewa kita. Ditambahin lagi, iya Tuhan, tapi tolong deh, sorry gue gak bisa ngasih remah-remah ke anjing. Gila kan. Bayangin perasaannya bagaimana. Tapi kita ngelihat perempuan ini juga tahu. Terus, ya kalau saya bilang ini sebenarnya sesuatu yang Tuhan sebenarnya sedang garis bawahi. Bahwa dia bukan cuma sekedar Tuhan sebagai Bapa, tapi dia juga Master. Saudara, kalau dibilang Yesus selalu pakai cara, kalau kita lihat dari kacamata manusia, yang Yesus lakukan tuh nggak adil. Yang Yesus lakukan jahat. Karena kita ngelihat dari sudut pandang manusia dan ngerasanya nggak ada manusia yang layak diperlakukan seperti anjing. Ya kalau Anda perlakukan orang lain seperti itu, Anda salah, ngaco, nggak ada. Yesus aja perlakukan orang kayak gitu. Ya katanya Yesus bukan lu gitu kan. Yesus Tuhan, dia master, dia boleh. Dia ngerjain itu, dia masih layak lah. Kalau dibilang adil, sebenarnya nggak ada yang kita boleh masuk surga. Kalau dia lakukan itu, ya oke lah, menurut saya kita mesti tahu tempat. Jangan pakai ayat ini. Gue juga gituin lu. Perlakukan lu seperti anjing. Gue mau gitu. Yesus juga gitu. Ini tadi lempar sendal ya gitu kan. Nggak gitu, saudara. Tapi yang Yesus sebenarnya sedang taruh adalah sebuah kebenaran yang kita mesti ngerti juga. Kalau dilihat dari sudut pandang manusia, yang Yesus lakukan ofensif. Kenapa Yesus sejahat itu? Tapi kemarin saya sempat baca, saudara. Saya pelajari. Saya pengen tahu sebenarnya itu konteks kenapa kok Yesus kasar banget. Lalu saya baca artikel mengenai kisah itu dari para teolog. Teolog kan pembela Yesus, front pembela Yesus gitu kan. Jadi saya pengen tahu gitu kan. Jadi mereka menjelaskan gini. Sebenarnya di konteks ini berdasarkan penjelasan para teolog dan ahli sejarah di zaman itu. Ya, maksudnya ahli sejarah yang mempelajari sejarah zaman itu. Dia bilang begini, sebenarnya di zaman itu kalau orang Yahudi itu memang Yahudi itu terkenal rasis. Jadi mereka tuh udah biasa menganjing-anjingkan orang lain. Seperti orang kalau kita tahu mengkafir-kafirkan. Sebenarnya bahasanya tuh kafir. Kayak lu orang kafir. Istilahnya, kafir tuh istilahnya lu bukan bagian kita. Makanya dikomong anjing gitu. Lu tuh anjing gitu kan. Ya jangan ditiru. Tapi ini kan cultural konteksnya begitu. Jadi ketika Yesus ngomong anjing itu bukan sesuatu yang sampai murid-muridnya, astaga Yesus lu ngomong apaan gitu. Enggak, buat mereka gak kaget. Karena orang Yahudi udah biasa begitu. Ketika Yesus ngomong anjing, murid-muridnya biasa aja. Karena memang dia, orang Yahudi tuh gitu. Kalau sama orang-orang lain, agak... Makanya kayak saya juga pernah ngomong, ketika mau lihat orang Samaria aja, bisa sampai cuci mata. Karena merasa orang-orang seperti itu tuh najis. Jadi menyebut anjing tuh sesuatu yang lumrah. Tapi, ini pembelaan dari para teolog. Mereka bilang begini,
Yesus perkataan kata anjing yang Yesus pakai berbeda dengan kata anjing yang biasa orang Farisi pakai. Kalau orang Farisi biasa pakai kata anjing yang artinya sifatnya anjing liar tuh di jalanan. Tapi Yesus pakai kata anjing piaraan. Sedikit membela ya, tapi buat saya yang sama-sama dengar, sama-sama lu katain gua anjing gitu kan. Mau bilang anjing liar kayak mau bilang anjing piaraan, gua bukan anjing gitu kan. Tapi kita ngeliat yang dikerjakan begitu. Tapi karena culture konteksnya, makanya bisa bilang, kalau kita ngeliat dari sudut pandang manusia, kita ngeliat ini kayak nggak adil. Tapi kalau saya coba jelaskan soal prioritas, sebenarnya begini saudara. Contoh nih, misalnya Anda sakit mani, jam 12 malam, ke UGD kan. Aduh dokter, terus dokter cuma satu di UGD itu. Aduh dokter tolong, saya sakit banget di perut saya. Oh iya. Nah, berbaring. Setelah berbaring kan dia nggak langsung ini kan, dia ambil peralatannya dulu, siap-siap gitu kan. Oke, sembari dia ngambil peralatan, siap-siap peralatan, kan cuma ada satu dokter, dia kasih kita es batu. Taruh aja dulu. Oke. Nggak lama pas dia lagi kasih kita es batu, tiba-tiba datang orang yang habis tabrakan, berdarah-darah. Wah, dokter tolong. Wah. Nah, saya tanya karena dokter cuma satu, pasti saya ditinggalin nggak? Ditinggalin. Dikasih ini es batu. Ditinggalin ngurusin. Kalau saya tersinggung, ya elah gue datang cuma dikasih es batu di rumah gue punya. Saya bisa marah-marah, dia bilang, ini dokter mentang-mentang dia orang kaya, dia dilayanin dulu, bener nggak? Mentang-mentang dia ini, padahal kan kasusnya bukan dia kaya apa nggak kaya, cuma masalah urgency kan. Makanya Yesus bilang, gua nggak dikirim untuk orang-orang kaya lu, karena dia diutus untuk orang Israel memang. Dalam arti Yesus sedang ngomong, untuk melayani lu nanti ada lagi bagiannya. Paulus yang akan kesana, lu diam aja, istilah gitu. Makanya Yesus tuh bukan artinya dia kasar, enggak. Memang dia sedang menjelaskan konteks. Kalau Anda lihat, Yesus tuh memang bukan orang yang kayak gitu. Masih ingat nggak ketika Yesus lagi baptis orang, terus pernah ada perdebatan di mana murid-murid Yohanes atau siapa yang ngomong, Tuhan, dia juga baptis orang. Yuk, murid-murid Yohanes juga baptis gitu kan. Terus Yesus bilang, kalau dia nggak melawan kita, artinya dia sama dengan kita. Betul nggak? Nah, sejak itu Yesus nggak pernah baptis orang lagi kan? Bener nggak? Sejak ada konflik dengan murid-murid Yohanes baptis, dia nggak pernah baptis orang lagi kan? Kenapa? Karena dia tahu panggilan dia bukan baptis orang. Panggilan itu panggilan Yohanes. Gua akan mundur. Kita tahu Yesus tuh tahu bagiannya, nggak semuanya dikerjain. Nah, sama halnya dengan ini. Dia memberikan sebuah garis timeline. Belum saatnya gue ke lu. Nanti akan ada yang kesana, kurang lebih gitu. Tapi kalau kita melihat ketika perempuan ini bisa memposisikan dirinya sebagai di bawah tangan Tuhan yang kuat, dia dapat mujizatnya. Makanya saya bilang jalan Tuhan buat mata manusia dan otak manusia ofensif, menyinggung semuanya. Ya kan? Kalau sekarang ada pendeta yang nyembuhin orang diludahin juga kan nyinggung. Ya kan? Cara-cara Tuhan selalu seringkali kalau saya bilang akan membawa kita giring-giring kepala nggak ngerti. Tapi ingat tujuan dia adalah supaya kita percaya dia lebih kuat lagi. Kalau saya boleh tutup saudara, kalau Anda ingat Yesus ketika dia tuntun orang ini setelah diludahin, diulus-ulus matanya, orang itu sekarang ngeliat tapi nggak jelas, blurry. Yesus nggak langsung nyembuhin orang itu dari buta sekarang melihat. Tapi buta, sekarang jadi samar-samar, terus baru akhirnya jelas. Gitu loh. Nah, yang saya suka ketika orang ini ditanya, apakah kamu sudah lihat? Dia berani mengakui kelemahan dia. Tuhan, gue udah ngeliat sedikit tapi belum jelas. Coba kalau orang itu, udah. Udah, gue udah tahu. Oh, nggak bisa jalan kan? Tapi ketika kita mengakui kita tidak mengerti segala sesuatu, kita berkata, Tuhan, aku masih mau belajar. Banyak yang akan Tuhan singkapkan lagi dalam hidup kita. Kekristenan itu sebuah Disneyland yang bisa kita explore sebenarnya. Ketika Anda bergaul dengan Tuhan, Anda akan menyadari dia ini pribadi yang nggak akan pernah habis kamu explore seumur hidup kamu. Ketika kamu baca Alkitab, kamu akan melihat Tuhan itu Allah yang begitu kaya. Kamu melihat Alkitab, kamu melihat sejarah Alkitab ditulis dan semua yang Tuhan kerjakan. Tidak lain dari hati kita kecil berkata, Tuhan, wah dia hebat banget. Nah, seperti ketika kita sekarang semua sedang melewati musim-musim yang mungkin kita ngelihat nggak jelas dan kita rasanya nggak suka, saudara. Apapun yang Tuhan kerjakan, saya selalu ingatkan diri saya. Yang dia sedang bangun adalah trust. My trust.
Kepercayaan saya, kepercayaan saya. Dan itu yang ditargetkan. Adalah supaya setiap hari, mungkin sekali lagi, pertanyaan saya yang mungkin Anda boleh renungkan juga. Apa yang akan Anda lakukan ketika dia sama sekali tidak memenuhi ekspektasimu? Kita berdoa untuk A, tapi dia sama sekali nggak ngerjain A. Sama seperti Yohanes Pembaptis kan waktu itu saya cerita. Dia berdoa, dia minta supaya Tuhan bebasin dia dari penjara. Nggak dijawab-jawab, sampai akhirnya nggak dijawab-jawab. Kenapa? Dia punya rencana lain. Bisa nggak kita tetap percaya? Bisa nggak kita tetap berkata, Tuhan, Kau tahu yang terbaik? Atau kita cuma bisa bilang, Kau baik, kalau kita sedang melewati semuanya sesuai dengan ekspektasi kita, rencana kita. Tapi saya cuma mau ingatkan lagi, yang dia targetkan, walaupun jalannya kita nggak suka, adalah trust kita kepada dia. Dia nggak mau kita mengandalkan kita punya otak, ekspektasi kita, Tuhan harus begini, ngerjainnya begini, selalu harus begini. Yang dia mau kita andalkan adalah sebuah relationship di mana kita bergantung sama, aduh Tuhan gue nggak ngerti, gue tolong. Tuhan gue ikut lu. Bergantung pada Tuhan, bukan pada metode. Pada Tuhan, bukan pada strategi kita pribadi. Bukan pada Tuhan, bukan pada pengertian dan pengetahuan kita. Makanya kalau saya bilang semakin kita belajar Alkitab, semakin kita baca Alkitab, semakin kita ini kagum dengan kekayaan Tuhan yang gak habis-habisnya kita pelajari setiap hari. Amin saudara ya. Yuk kita berdoa.